guys, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 11 kimia. Materi yang akan kita kupas hari ini adalah tentang hukum Archimedes ya. Nah, siapa yang pernah bawa batu ke dalam air, kok batunya terasa ringan? Terus, siapa yang pernah berenang, terus gendong temannya, kok badan temannya terasa ringan, padahal dia gendut dari kita. Nah, kejadian itu akan dijelaskan pada hukum Archimedes ya. Jadi bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda tertilup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan ya. Nah, besar gaya apung atau gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda tertilup dalam satu fluida dirumuskan FA sama dengan rho F dikali dengan volume benda tertilup BBF dikali dengan gaya gravitasi ya. Nah, keterangan dibaca sendiri ya. Tadi ada kejadian bahwa waktu dalam air kalian gendong teman kalian, badan teman kalian terasa ringan ya. Nah, kejadian ini akan dijelaskan di sini. Jadi gaya angkat ke atas yang dialami benda ketika tertilup seluruhnya ke dalam biota air sama dengan selisih berat benda di udara kan? Berat benda di dalam biota air. Nah, tadi ini kan gaya angkat ya, gaya angkat yang ditimbulkan oleh biota air. Kemudian ada gaya berat di udara dikurang dengan gaya berat di fluida. Artinya apa? Berarti kalau gaya berat orang di udara atau di darat gitu ya, itu sama dengan FA, gaya angkat ditambah dengan gaya berat fluida gitu. Maka orang di dalam air atau berat orang di dalam air itu terasa ringan karena dibantu oleh gaya apung atau gaya angkat fluida tersebut. Paham ya? Selanjutnya, jika sebuah benda tercelup seluruhnya, ini tanda kutip, tercelup seluruhnya ya dalam gas air. Ada dua variabel ini, ada fluidanya, gas airnya, ada bendanya. Fluida ini pasti punya massa jenis namanya. Kalau benda itu punya massa dan massa jenis, beda ya massa dan massa jenis. Kalau massa itu M, satuannya kilo. Kalau massa jenis itu rho, rho itu massa per volume. Ini jangan lupa ya persamaan ini, karena di sini sangat penting sekali. Jadi kalau mau cari massa itu rho dikali V. Inilah yang diturunkan rho sebenarnya ya. Nah, maka ketika kedua benda ini disatukan ya, muncullah persamaan bahwa ada sigma F sama dengan gaya apung dikurang dengan gaya berat dalam fluida ya. Ini kalau diturunkan ya, itu dapat rho F dikali dengan volume benda dikali dengan gaya gravitasi dikurang dengan rho benda dikali volume benda dikali dengan gaya gravitasi. Nah, di sini nih ada PB ya. PB di sini itu sama dengan volume benda yang tercelup ya. Kalau dia tercelup seluruhnya, berarti volume benda kan semuanya tercelup. Berarti kita bisa misalkan volume benda sama dengan volume benda tercelup kan? Karena dia tercelup seluruhnya gitu ya. Paham ya? Nah, jadi sigma S sama dengan rho F dikurang dengan rho B dikali dengan volume benda tercelup ya, karena dia tercelup seluruhnya ya, jangan lupa dikali dengan gaya gravitasi ya. Paham ya? Nah, no. Berdasarkan persamaan ini, ada tiga kemungkinan yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada namanya kejadiannya tenggelam. Ya. Nah, kalau tenggelam ini, kita pegang konsepnya, massa jenis gas air itu lebih kecil daripada massa jenis benda, ya. Atau massa jenis fluida itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Kalau kita simbolkan dalam persamaan, itu rho F lebih kecil daripada rho benda, rho P, ya. Nah, tentu gaya itu akan bernilai negatif. Berarti yang ini bernilai negatif ini kan? Pak, kenapa? Karena ini kan lebih kecil daripada rho benda, maka dia bernilai negatif ya. Kalau di sini ya nanti ya, paham ya? Nah, ini ada satu konsep ya. Ada satu konsep di sini bahwa sekali waktu kalian masukkan balok ke dalam gas air, maka kalau saya masukin gas air lebih kecil pada massa jenis benda, berarti UB-nya nih, kalau kita bisa bilang nih, kakinya lebih panjang gayanya tuh, gaya beratnya tuh lebih besar pada gaya apung. Nah, karena gaya berat lebih besar pada gaya apung, FA, maka lama-lama benda ini akan tenggelam ya, atau mengalami percepatan ke bawah, sehingga benda ini akan mengalami peristiwa tenggelam. Jadilah gambar ini adalah peristiwa tenggelam, paham ya? Berikutnya adalah peristiwa melayang. Ya, peristiwa melayang ini berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, di mana rho benda, rho B sama dengan rho F ya. Nah, maka timbullah persamaan sigma F sama dengan 0. Paham ya? Karena dia
massa jenisnya sama, jadi jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Nah, ini peristiwa melayang ya. Rho benda sama rho fluida, gaya berat sama dengan gaya apung ya. Peristiwa melayang. Yang ketiga adalah peristiwa terapung, ini paling sering dibahas dalam fisika. Massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Dipegang dulu, dikunci dulu. Rho fluida lebih besar pada rho benda ya. Misalnya ini ada satu wadah ya. Kalian masukkan golok, karena massa jenis zat cairnya lebih besar daripada massa jenis benda, maka Bapak buat sama yang gaya angkat ke atas itu lebih besar daripada yang gaya beratnya, sehingga benda ini akan mengalami percepatan ke atas ya. Saat benda ini mengalami percepatan ke atas ya, maka terjadilah sebuah terapung ya. Nah, kalau terapung berarti sebagiannya kena, sebagiannya tercelup, sebagiannya terapung. Nah, kita lihat gambar ini, tidak semua bagian volume benda itu tercelup ya. Artinya apa? Yang atasnya kena Pak ya, ke dalam zat cair ya. Serta benda dalam persimbangan statis ya, sehingga kalau dia dalam peristiwa terapung muncullah persamaan gaya apung sama dengan gaya berat. Gaya apung apa Pak? Gaya apung yang berbicara tentang fluida, berarti yang ini. Nah, ya, berarti rho fluida dikali dengan volume benda yang tercelup, kita ambil ini nih. Nah, ini yang kita ambil bagian ini ya, dikali dengan gaya gravitasi sama dengan rho benda dikali dengan volume benda. Ini volume benda yang utuh atau seluruhnya ya, paham ya? Volume benda seluruhnya ya, dikali dengan gaya gravitasi ya, paham ya? Jadi untuk membuktikan peristiwa terapung, melayang dan tenggelam, kita akan melakukan percobaan. Let's go. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes, di mana ada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam ya. Nah, sekarang setelah kita isi ketiga wadah ini dengan air, kita masukkan telur ya. Ini telurnya masih mentah ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ketiga telur ini tenggelam ya. Nah, bagaimana cara saya membuat kedua buah telur ini, satunya mengapung dan satunya melayang? Ya, saya menggunakan garam di sini ya. Gunanya fungsinya adalah untuk memperbesar massa jenis zat cair atau air dalam wadah ini ya. Jadi saya tambahkan garam ya. Apa yang terjadi? Bukan sulap, bukan sihir. Ini belum ya. Kita harus sesuaikan di mana massa jenis telur sama dengan massa jenis air garam ini ya. Nah, telur ini sudah hampir melayang ya. Nah, kita cukupkan dulu kasih garamnya, karena nanti suatu ketika dia pasti akan mendekati peristiwa ngapung. Jadi Bapak lanjutkan yang wadah ketiga. Wadah ketiga ini Bapak usahakan telurnya mengapung ya. Maka Bapak akan kasih banyak garam yang ini, wadah yang ketiga. Satunya peristiwanya tenggelam, satunya melayang, dan satunya terapung. Jadi prinsip kapal selam, terus kapal yang suka berlayar, kapal yang terapung ya, itu menggunakan prinsip Archimedes. Nah, untuk yang pertama, kejadian pertama ini, di mana massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair, sehingga benda atau telur ini tenggelam ya. Yang kedua, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair, maka bendanya melayang ya. Kalau yang ketiga, di mana massa jenis fluida atau massa jenis zat cair itu lebih besar daripada massa jenis benda atau massa jenis telur ini ya, sehingga telur ini mengalami peristiwa terapung ya. Selamat mencoba, salam bahagia.